السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قال ربنا جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وآله الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمة الإسلام, sebelum hadir Ramadan, mendengar kehadiran Ramadan hati berbunga. Ketika berita kehadiran tersebut semakin dekat, maka kalbu berdetak tidak menentu dan penuh rasa. Berlalulah hari itu, hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, sehingga sebagian besarnya berlalu. Kemudian di kalbu mulai ada rasa, apakah saat berpisah akan tiba? Dan akhirnya sunnatullah berlalu. Setiap pertemuan ada perpisahan. Maka semoga Allah Rabbul Alamin mempertemukan kita dengan Ramadan dan menjadikan kita insan bertakwa dengan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Letih salat tarawih telah pun sirna, dahaga dan haus telah tiada, keletihan berpenat di dalam i'tikaf. Semoga semua itu Allah Subhanahu wa taala balas dengan syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, berharap pahala dari Allah, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam Ramadan, melakukan tarawih dengan iman, ihtisab, berharap pahala dari Allah, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita insan yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ummatul Islam, nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Bahkan disebutkan oleh pepatah, rubba dharatin nafi'ah. Bisa jadi di dalam musibah, kemudaratan, ada nikmat, ada manfaat dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu ummatul Islam, ingatlah ketika Allah memulai ayat siyam, ayat puasa, ibadah untuk saum, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumus siyam", wajib bagi kalian puasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum", sebagaimana dulu diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa ghayahnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah mulai ayat siyam dan ditutup dengan la'allakum tattaqun. Dan kalau kita perhatikan akhir dari ayat siyam, Allah mengatakan, "Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun." Kami jelaskan ayat kami, kata Allah, agar manusia tersebut bertakwa. Ummatul Islam, momen-momen seperti Ramadan dirindu, yang mana
air mata berkecamuk dengan rasa di kalbu. Jiwa dan raga seolah tidak menentu, kepada Allah semakin rindu, kepada Rasul berharap untuk bertemu. Umat al-Islam, di balik perpisahan ada pertemuan yang bahagia. Idul Fitri, seorang mukmin di Idul Fitri antara dua rasa, antara luka perpisahan dengan Ramadan yang membawa cinta, atau dia bahagia tetapi kekhawatiran masih ada. Iya, kita khawatir. Kita khawatir kita hanya menjadi hamba Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kita ini hamba siapa? Jadilah hamba Allah yang rabbani, jangan jadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Ketika berakhir atau terbenam matahari di akhir Ramadan, maka syaitan dilepas oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ingat, iblis sudah mengikrarkan umat al-Islam, fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, kau telah sesatkan aku, kata iblis. Kau telah sesatkan aku ya Allah. Aku akan hiaskan maksiat di muka bumi bagi mereka, dan aku akan sesatkan mereka sebagaimana engkau sesatkan aku. Sumpah yang tidak mungkin dilanggar oleh iblis. Dia ingin kita bersamanya di neraka. Dia ingin kita terbakar dengan api yang berkobar membara. Maka wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan jadi seorang wanita, kita semua jangan jadi seperti seorang wanita yang menyulam benang menjadi kain, menjadi kain, menjadi kain. Kemudian dia uraikan lagi kain tersebut sehingga kain menjadi benang. Dulu Abu Bakar As-Siddiq, ketika para sahabat riuh dengan wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam yang kita rindu, maka Abu Bakar mengatakan, ayuhan nas, man kana ya'budu Allah, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai sekalian manusia, siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Maka saya katakan di mimbar yang mulia ini, ayyuhan nas, man kana ya'budu Ramadan, fa inna Ramadan qad fat, wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai umat al-Islam, wahai manusia, siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan telah berlalu, Ramadan telah pergi. Kita tidak bisa memaksa Ramadan menjadi 31 hari. Wallah, demi Allah tidak. Siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan telah berlalu. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, Allah Maha selalu ada dan tidak pernah sirna. Karena itu umat al-Islam, dulu Ramadan kita puasa 1 bulan, kita bisa setiap hari. Setelah Ramadan ingat masih ada puasa-puasa yang lain, walaupun itu tidak wajib, walaupun itu mungkin puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal melengkapi puasa Ramadan, agar anda dibalas dengan puasa setahun penuh. Ada puasa Arafah, ada puasa Muharram. Sebulan 30 hari kita bisa. Mengapa 6 hari kita tidak mampu? Ataukah kita sudah kembali bersatu dengan syaitan dari bentuk jin? Mungkin di antara kita tarawih 11 rakaat, mungkin ada 21 rakaat, mungkin ada 23 rakaat, atau ada bilangan yang lebih. Maka jangan tinggalkan malam kecuali engkau telah salat malam. Kau tidak mampu bangun di sepertiga malam, sebelum kau tidur lakukan 3 rakaat atau 1 rakaat. Tidak bisa. Mungkin kita telah menjadi hamba Ramadan. Dulu kita tilawah Al-Quran, bertemulah ayat-ayat syurga dan ayat-ayat neraka, penuh harap dan air mata.
agar Allah menjauhkan kita dari neraka, memasukkan kita syurga. Setelah Ramadan, apakah ayat tersebut masih dibaca? Seburuk-buruk manusia adalah setelah dilantunkan takbir Id, enggak ada lagi solatnya, enggak ada lagi puasa yang direncana, tidak ada lagi tilawah yang dia lantunkan. Sedekahmu, dulu kita memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, bukan? Maka di sana ada tempat-tempat pendidikan, di sana tempat penghafal Al-Quran, di sana ada masjid, di sana masih ada orang buka puasa. Balasan memberi buka puasa itu bukan hanya untuk Ramadan. Pintu Rayyan bukan hanya untuk puasa Ramadan. Sekali lagi, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang hakiki, yang sebenarnya. Jangan jadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Umat al-Islam, ingat, perjuangan kita setelah ini berat. Karena syaitan tadi telah dilepas oleh Allah. Tetapi ingat, Allah mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Iya Ustaz, lemah Ustaz. Makanya saya kalah di luar bulan Ramadan. Lah, tunggu. Allah mengatakan manusia lemah, Anda betul. Tapi apa kata Allah? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan juga lemah. Lemah versus lemah. Siapa yang menang? Yang menang adalah yang bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Umat al-Islam, karena saya akan menyampaikan satu khutbah saja, selanjutnya saya akan umumkan nasihat berikutnya. Maka bagi para pemimpin, apapun jenjangnya, apapun strata kepemimpinannya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kota, pemimpin rukun warganya, RW-nya, pemimpin rumah tangga, pemimpin masjidnya, pemimpin yayasannya, pemimpin sekolahnya. Semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka persiapkanlah jawaban untuk setiap pertanyaan yang kita pimpin. Kalau misalnya nih, kita memimpin suatu tempat, kemudian kita telah siapkan, ini laporannya, ini laporan pemasukan, ini laporan pengeluaran. Untuk apa? Untuk dipertanggungjawabkan di hadapan orang-orang yang menginfakkan. Ingat, Allah juga akan meminta pertanggungjawaban dan Allah akan bertanya. Untuk suami, ingat, Anda mengambil istri Anda dari orang tuanya yang melahirkan dan membesarkannya, dan Anda mengatakan, qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, dan pernikahan itu menggunakan nama Allah. Dan sangat hina ketika pernikahan menggunakan nama Allah, kau sia-siakan wanita yang seharusnya ditempa menjadi bidadari syurga. Ingat, Anda pemimpin, Anda ditanya tentang istri Anda. Kemarin tuh malam terakhir Ramadan atau malam Idul Fitri, pakaian apa yang kita beli? Pakaian menutup aurat? Atau pakaian untuk nanti dia pergi ke pantai kemudian dia menampakkan sesuatu yang itu bukan hanya untuk suaminya? Allahul musta'an. Maka bertakwalah terhadap istri-istri Anda. Bertakwalah kepada anak-anak Anda. Karena sejatinya istri dan anak Anda, jika tidak digembleng, jika tidak dididik, dia adalah musuh. Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari kiamat, setiap manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Dia lari dari ayahnya, dari ibunya dia lari. Wa sahibatihi wa bani. Dia lari dari keluarganya. Istri lari dari suami, suami lari dari istri, lari dari anak. Sebagian para ulama menyebutkan dia lari karena takut diminta pertanggungjawaban. Maka setelah Ramadan ini, coba persiapkan pertanggungjawaban yang benar di sisi Allah. Anda istri, wahai para wanita, Rasulullah menjadikan surga Anda begitu dekat, tidak perlu Anda keluar rumah. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika wanita salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dia puasa Ramadannya. Kalau dia terhalangi di sebagian Ramadan, dia qada. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha.
dan dia taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, Allah akan katakan masuk syurga dari pintu mana saja. Allahul musta'an. Mudah syurga bagi wanita, tetapi mirisnya banyak penduduk wanita, banyak penduduk syurga adalah wanita. Maka perhatikanlah, sesungguhnya suamimu, wahai saudariku, wahai ibu-ibuku, wahai kakak-kakakku dan adik-adikku, suamimu adalah syurga atau nerakamu. Para penghafal Al-Quran, ingat, nanti di akhirat yang pertama kali dihisap bukan penyembah berhala, bukan pemuja benda-benda yang mati yang tidak bisa memberikan manfaat. Salah satu yang pertama kali dihisap adalah siapa? Qari'ul Quran, pembaca Al-Quran, penghafal kitabullah. Dia membaca agar dikatakan indah bacaannya, dia membaca agar dikatakan dia qari, dia fasi, dia hafiz. Allahumma ja'al Quran hujjatan lana la alaina. Ya Allah, jadikan Quran hujjah, mendukung kami, membela kami, bukan menuntut dan memponis kami. Para anak-anak, ingat, Anda punya orang tua. Anda tidak lahir dari batu, Anda tidak muncul dari tanah. Anda lahir dari pengorbanan dua insan yang membadu cinta, berharap buah hati dengan penuh rasa. Taati mereka. Kalau Anda senyum kepada sahabat Anda, kok bisa Anda muram muka kepada orang tua? Ada seorang datang dari Yaman, bukan zaman helikopter, bukan zaman pesawat jemaah, enggak ada Harley, enggak ada Lamborghini, bahkan sepeda pun tidak ada seperti yang kita alami saat ini. Dia gendong ibunya dari Yaman. Kemana? Ke Baitullah. Kemudian dia sampai ke Baitullah, dia tawaf dengan menggendong ibunya. Dia katakan kepada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang masih ada, berarti orang ini tabi'in, wahai Ibnu Umar, aku gendong ibuku. Aku gendong ibuku bukan dengan unta, bukan. Aku gendong ibuku dari Yaman ke Mekah. Dan ketika dia tawaf pun aku gendong. Apakah dengan itu aku sudah membalas jasa ibuku? La. Walau bitalqatin wahidatin min talaqatiha, demi Allah tidak. Satu rintihan ketika melahirkanmu belum engkau tebus dengan semua itu. Maka berbaktilah, bersimpuhlah dengan cara yang syar'i kepada orang tua. Kalaupun mereka marah, balas dengan senyum dan kebaikan. Mereka kemarahannya berbalut cinta, omelannya berbarut kasih, dan celotehan-celotehannya itu adalah berharap kebaikan untuk si buah hati. Taati juga ayah Anda, taati juga ayah Anda yang berkorban. Terkadang dia harus kehilangan tarawihnya, untuk berjamaahnya, untuk mencari nafkah bagi Anda. Wahai teman-teman seiman dan setakwa, ketahuilah bahwasanya Ramadan kita rindu, tetapi ajal kita tidak tahu. Ajal kita tidak tahu. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ketika Habil akan diancam bunuh oleh Qabil, apa kata Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Karena itu Allah jadikan kita syariat puasa 1 bulan untuk menghadapi sisa bulan yang ada. Jangan sampai kita lemah dan menyerah sebelum kita berjuang. Ingat, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutup. Kita sudah menutup Ramadan, semoga menjadi takwa. Tapi penutup umur kita siapa tahu. Semoga Allah menjadikan kita insan bertakwa. Di musim pandemi ini janganlah mencaci takdir Allah, dan di musim pandemi ini semoga kita bisa menjaga, mentaati Allah, mentaati pemerintah dengan aturan yang ada. Karena musim pandemi pula kita batasi khutbah kita. Semoga Allah menjaga negeri kita, semoga Allah membebaskan Al-Aqsa, dan semoga Allah menjadikan kita insan yang ikut serta di dalam jalan agama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma akhrijil yahud al ghasibin min al masjidil aqsa. Allahumma dammirhum wa zilhum ya rabbana
اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والصحة والاستقرار في بلادنا. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين. اللهم اجعلنا من عبادك ربانيين ولا تجعلنا من عبادك رمضانيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر الله لنا ولكم ويرفع درجاتنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.